Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar cara membuat rangkaian seri sederhana. Saya perwakilan dari kelompok 7. Perkenalan alat. Di sini saya akan menggunakan sumber tegangan baterai 20 volt serta 3 buah resistor. Resistor pertama RI sebesar 330 ohm, resistor kedua R2 sebesar 470 ohm, dan resistor ketiga sebesar 1 kilo ohm. Penunjukan rangkaian ketiga resistor ini saya susun dalam satu jalur yang sama, sehingga arus listrik hanya memiliki satu lintasan yang disebut rangkaian seri. Prinsip kerja dalam rangkaian seri, arus yang mengalir pada setiap komponen adalah sama, namun tegangan akan terbagi sesuai dengan besar hambatan masing-masing resistor. Bisa kita lihat hasil pengukuran tegangannya. Pada R1 sebesar 2,20 volt, pada R2 3,13 volt, dan pada R3 sebesar 6,67 volt. Dan kita jumlahkan, hasilnya adalah 12 volt sama dengan tegangan sumber. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada rangkaian seri arusnya sama pada setiap komponen, sedangkan tegangan terbagi sesuai dengan nilai resistornya. Itulah cara kerja rangkaian seri sederhana. Berarti harus yang XC juga. Kalau nggak pakai XC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azril Aris Abadi dari NRP 322560006. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengukur tegangan dan arus pada rangkaian paralel. Nah, untuk pertama-tama kita buka dulu Proteusnya dan kita rangkai paralelnya. Nah, kita tunggu. Nah, ini kesimpulan berarti dikat-kat yuk. Iya, pokok nak jeda nih. Jangan lupa untuk setel semua ampere meternya menjadi miliampere agar hasilnya tidak nol, tidak maksimal. Nah, jika semua komponen sudah sesuai dengan posisinya, kita tinggal merangkai bagian kabel perkabelannya, disatukan satu menjadi satu agar tidak terjadi error. Ini untuk paralel seperti ini, untuk paralel. Nah, untuk tegangan arus pada paralel ini seharusnya semua pada setiap bila percabangan itu hasilnya akan berbeda. Nah, arus pada paralel ini setiap percabangan akan berbeda. Di cara mengukurnya adalah jumlah volt itu dibagi dari ohm pada setiap resistor. Nah, nanti setiap resistor itu dijumlahkan, setiap cabang dijumlahkan, nanti hasilnya akan sama dengan arus yang keluar dari baterainya. Seperti contohnya yang ini 30,8, itu hasilnya dari 15,2 tambah 10,6 ditambah 5,0, itu hasilnya akan sama. Itu untuk bagian arus paralel. Nah, selanjutnya adalah bagian tegangan. Untuk tegangan ini semua seharusnya akan sama, karena jika pada paralel itu tegangan akan sama semua jika diukur. Error, kok error? Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian rangkaian paralel untuk mengukur voltmeternya.
Untuk rangkaiannya sendiri kita pakai yang tadi, tidak dirubah, hanya ditambahkan voltmeter di setiap resistor. Ini adalah contoh saat membuatnya. Tinggal disambung-sambung lagi kabelnya yang tadi terputus. Nah, itu seharusnya akan bekerja secara normal, tidak error. Set. Jangan lupa menyambungkan voltmeternya ke setiap cabang resistor, yang positif ke positif, yang negatif ke negatif. Jangan sampai terbalik ya, nanti error. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk bagian tegangan seharusnya sama jika dinyalakan. Nah, ini jika dinyalakan hasilnya akan sama, menjadi seperti tegangan pada baterai 5 volt. Nah, bisa kita lihat di sini saat diaktifkan hasilnya akan menjadi 5 volt semua untuk tegangan. Nah, mungkin itu saja semua dari bagian saya, bagaimana cara mengukur arus dan tegangan pada rangkaian paralel. Selanjutnya adalah bagian teman saya untuk mengukur bagian seri paralel. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Saif Ali Saputra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Seperti penjelasan sebelumnya, kita membutuhkan baterai, resistor, dan juga DC ammeter dan DC voltmeter. Kita buat rangkaiannya dulu seperti ini. Kali ini kita menggunakan 4 resistor. Yang pertama berukuran 330 ohm, yang kedua 330 ohm juga, yang ketiga 1000 ohm, dan yang keempat 470 ohm. Kita mengecek ammeter terlebih dahulu. Untuk peletakan ammeter kita letakkan setelah resistornya, seperti R1 ini, R2, R3, dan R4. Setelah itu kita coba running. Jangan lupa untuk memindahkan satuannya ke miliampere agar lebih mudah penghitungannya. Oke, hasil sudah muncul. Untuk pada R1 dan R4 hasilnya sama karena pada rangkaian seri itu arusnya walaupun ada resistor tetap sama. Kali ini ada pada titik 11,4 mA. Nah, untuk rangkaian kali ini itu kombinasi ya, jadi yang luar itu serial dan yang dalam R2 R3 ini paralel. Makanya untuk yang R2 dan R3 ini nilainya beda, yaitu 8,81 dan 2,84. Oke, lanjut kita ganti testernya terlebih dahulu menjadi voltmeter DC. Untuk peletakannya, kabelnya ada di sebelum resistor dan setelah resistor. Lakukan ke keempat-empatnya. Setelah itu kita coba running. Oke, hasilnya sudah muncul. Nah, untuk voltase itu pada rangkaian seri hasilnya beda. Kali ini 3,78 volt dan 5,38 volt.
Nah, untuk tegangan ini pada rangkaian paralel itu hasilnya sama. Kali ini kita dapat angka 2,84 dan 2,84 juga. Jika ditotal maka hasilnya 12 volt seperti tegangan awal dari baterai. Jadi kesimpulannya yaitu untuk rangkaian kombinasi seri dan paralel seperti namanya, dalam satu rangkaian terdapat dua jenis, yaitu rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Kedua jenis ini memiliki penghitungan yang berbeda ya. Untuk rangkaian seri pada nilai arusnya itu sama, dan untuk yang paralel nilai tegangannya yang sama. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika penjelasannya agak kurang bisa terdengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.